Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini ada kabar gembira ya untuk P1 tanpa formasi di tahun 2023 terkait rencana penuntasan menjadi ASN P3K. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, terkait dengan kabar gembira ya, P1 tanpa formasi di tahun 2023 terkait rencana penuntasan menjadi ASN, kita langsung saja ya to the point ke informasinya. Jadi di sini kita langsung mulai dari informasi pertama yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa dari Riau Bapak Ibu ya. Ini dari Riau, ada informasi yang disampaikan dari Dinas Pendidikan Riau itu akan berupaya Bapak Ibu ya memfasilitasi guru honorer ya agar tidak ada lagi masalah untuk pendaftaran P3K ke depannya. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Dinas Pendidikan Riau itu dari sejak dini ya, sejak dini sebelum perekrutan di tahun 2023 dibuka, itu memang berupaya mulai dari sekarang memfasilitasi guru honorer agar tidak ada lagi masalah untuk pendaftaran P3K ke depannya. Menurutnya di sini Dinas Pendidikan itu kepada dinasnya itu Bapak Robin itu berpesan kepada guru honorer Bapak Ibu ya agar hati-hati ya. Jadi guru honorer di Kepulauan Riau itu dianjurkan untuk berhati-hati dan teliti Bapak Ibu ya di pendaftaran P3K 2023. Nah, di sini Dinas Pendidikan Riau menitik beratkan kepada kepala sekolah untuk merapikan dapodik guru honorer. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi dapodik guru honorer menurut Dinas Pendidikan Riau itu harus linier dengan ijazah. Nah, mungkin admin sedikit meluruskan di sini. Maksudnya di dapodik ini adalah jenis PTK-nya Bapak Ibu ya. Jenis PTK guru honorer yang terdata di dapodik itu harus cocok ya, harus selaras dengan linearitas ijazah Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi kalau misalkan jenis PTK Bapak Ibu adalah guru kelas di SD, maka ijazah Bapak Ibu adalah pendidikan guru sekolah dasar untuk kelas. Ya, kalau guru mapel berarti Bapak Ibu ijazahnya PJOK atau PAI. Kan logikanya seperti itu ya. Nah, salah satu penyebab kemarin itu banyak yang tidak bisa resum ya. Itu penyebabnya karena memang jenis PTK ada yang tidak sesuai dengan linearitas ijazah. Misalkan ijazahnya adalah PGSD guru kelas tetapi jenis PTK-nya di dapodik adalah guru mapel, itu salah Bapak Ibu ya, itu salah. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati mulai dari sekarang ya. Nah, kemudian di sini kita perhatikan ya, bahwasanya ada informasi yang luar biasa dari Bu Hasna salah satu pengurus honorer tentunya yang senantiasa berupaya memperjuangkan ya P1, P2, P3, P4. Di sini dikatakan persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023. Nah, di sini untuk P1, kemudian P2, P3 itu sudah datanya terkunci. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui pada saat perekrutan 2023 nantinya data P1, P2, P3 itu sudah terkunci Bapak Ibu ya. Jadi data P1, data P2, P3, P4 itu sudah terkunci. Nah, jadi tugas kita guru yaitu bagaimana memperbaiki dapodik ya. Kalau misalkan Bapak Ibu guru SD harus jadi wali kelas sesuai dengan ijazahnya. Jangan jadi guru mapel. Itu inti dari apa yang diposting oleh Bu Hasna. Yang mana nantinya di tahun 2023 yang berupaya dituntaskan oleh Kemendikbudristek itu berjumlah 65.954 Bapak Ibu. Yang terbagi dua. Ada yang terdapat kebutuhan sebanyak 46.941 dan ada yang tidak terdapat kebutuhan 19.013 karena mapel berlebih ya. Jumlah guru honorernya berlebih untuk yang 19.013. Ini yang akan dicarikan solusi di tahun 2023 nanti. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu
pahami ya, Bapak Ibu cermati. Kemudian berikutnya di sini ternyata ada kabar gembira Bapak Ibu ya. Ini di sini dikatakan Mas Nadiem sebut guru lulus PG tidak dapat formasi P3K lalu berjanji carikan solusinya. Wow, ini tentunya menjadi kabar yang sangat menggembirakan Bapak Ibu ya. Sebagaimana memang ya yang kita lihat bahwasanya Mas Nadiem itu tidak tinggal diam. Bagaimana nasib untuk guru lulus PG Bapak Ibu ya, P1 tanpa formasi. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, jadi di sini dikatakan ya untuk 65.954 sesuai dengan bagan yang ada di sini, memang kita lihat di sini diupayakan dituntaskan di tahun 2023. Nah, kalau yang ini 46.941 itu sisa ya. Sisa bagaimana Pemdanya itu dikoordinasi dengan Pemda ya untuk diangkat pada seleksi berikutnya. Ini yang 46.000 karena memang ini terdapat kebutuhan. Cuman karena tidak ada formasi dan juga Pemda sedikit di tahun 2022 sehingga ada 46.941 formasi yang tercecer. Beda halnya yang 19.013 ini memang tidak terdapat kebutuhan. Ini yang Kemendikbud menurut admin pribadi ini bakalan ekstra kerja keras ya. Ini bakalan ekstra kerja keras di sini untuk menuntaskan ini yang 19.013. Sedangkan yang seleksi tahun ini tahun 2022 yang dipastikan diangkat ya tahun ini itu berjumlah 127.621. Ini sudah pasti diangkat Bapak Ibu ya. Nah, ini sisa menunggu pengangkatan ya untuk seleksi tahun ini tahun 2022. Itu yang harus Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu cermati ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek ya Nadiem Makarim mengakui 2 tahun pelaksanaan seleksi P3K guru itu berbagai masalah timbul. Salah satunya adanya kelompok guru honorer yang tidak mendapatkan formasi. Saya sadari ada guru lulus PG yang tidak mendapatkan formasi P3K 2021 dan PPK 2022, kata Mas Nadiem. Sapaan akrabnya pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-77 PGRI dan HGN di Kota Semarang. Nah, jadi sebenarnya Mas Nadiem ya mengutarakan bahwa memang ada guru lulus PG yang tidak mendapatkan formasi Bapak Ibu ya di P3K 2021 dan P3K 2022. Jadi bukan saja ya, sekarang sudah 2 kali tidak dapat formasi di tahun 2021 juga tidak dapat formasi di tahun 2022. Ini nantinya yang bakalan menjadi prioritas ya dari Mas Nadiem bagaimana penuntasannya ke depan ya. Nah, jadi di sini dikatakan adanya guru yang tidak mendapatkan formasi itu mendorong Nadiem meminta petunjuk kepada Presiden Joko Widodo untuk penuntasan masalah honorer pada 2023. Kemendikbudristek juga berkolaborasi dengan sejumlah instansi terkait seperti Kemendikbud, Kemenpan RB dan Kemenkeu. Dari hasil koordinasi tersebut lanjutnya diketahui sumber masalah ada di anggaran. Jadi sudah diketahui oleh 3 kementerian ini bahwa persoalan sehingga banyak yang tidak mendapatkan formasi itu masalah di anggaran, sehingga Pemda secara otomatis was-was ya dalam mengajukan formasi secara maksimal. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Sejak 2021 Kemendikbudristek menyediakan alokasi 1,2 juta PPPK Bapak Ibu ya. Namun jumlah guru honorer yang terangkat sampai tahun ini baru sekitar 600.000. Itu berarti masih separuh lebih yang harus diselesaikan pada tahun 2023. Jadi nanti yang mau diselesaikan di tahun depan itu sekitar separuh lebih Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Nadiem menghimbau agar para Pemda mengajukan formasi P3K 2023 untuk para guru honorer agar seluruhnya bisa terakomodir. Nah, di sini kita bisa lihat ya kabar gembiranya. Di sini nantinya pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Dalam artian kalau misalkan Pemda tidak mengajukan formasi secara maksimal, maka nantinya Kemendikbud pemerintah pusat akan langsung melengkapi formasi itu. Nah, ini tentunya menjadi kabar gembira ya. Kemudian nantinya Pemda itu akan lebih paham lagi ya, dalam artian Pemda tidak akan was-was lagi terkait anggaran. Anggaran mengenai anggaran gaji
dan tunjangan bagi P3K, karena nantinya dananya itu akan lebih spesifik Bapak Ibu ya. Tujuannya untuk pengangkatan P3K hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K. Kalau sudah spesifik, maka tunggu apa lagi ya, Pemda pasti akan mengajukan formasi. Tentunya ini membuka peluang P1 tanpa formasi untuk diangkat tahun depan Bapak Ibu ya. Oke, mungkin sampai di sini informasi kami. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.